Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Muhammad di Tips Mudah Belajar Public Speaking. Di video kali ini saya mau share langkah untuk membentuk vokal prima. Di video sebelumnya sudah tahu kan vokal prima itu apa? Vokal prima adalah vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Pasti setiap orang mau dong punya vokal prima, biar ketika dia ngomong, ketika dia presentasi, ketika dia nyanyi, bahkan sekalipun seorang penyanyi, pasti ingin suaranya itu enak didengar oleh orang lain. Dan ini ada langkahnya untuk membentuk vokal kita menjadi vokal prima atau vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Penasaran langkahnya seperti apa? Simak videonya sampai akhir. Langkah pertama adalah senam mulut. Teman-teman kalau mau punya vokal prima, teman-teman harus senam mulut ya. Jadi perlu pemanasan, perlu latihan di antaranya senam mulut. Senam mulut itu bisa dilakukan di antaranya. Teman-teman tahu kan huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, itu bisa dilakukan sebagai salah satu latihan senam mulut. Oke, kita contohin ya. Pertama saya dulu. A, I, U, E, O. Nah, usahakan suaranya keluarkan dengan lantang dan mimik wajahnya dibuka seopor mungkin. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke, kita contohin bareng-bareng. 1, 2, 3. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Ini fungsinya untuk apa ya, teman-teman? Nah, ini fungsinya supaya mulut kita terbuka, lebih fresh, dan tidak tegang. Kalau tegang, biasanya kita sering mengucapkan kalimat yang salah atau keseleo kalau biasanya bahasanya. Contoh misalkan kita mau memanggil Bapak Udung, tapi yang dipersilakan jadi Bapak Udang. Nah, itu biasanya karena keseleo loh. Nah, kurang pemanasan itu biasanya, sehingga mulutnya tegang. Nah, bisa dilakukan pertama, senam mulut. Langkah yang kedua adalah stretching di bagian kepala, leher, dan sekitar. Bisa dilakukan dengan cara diantaranya, 1 seperti ini, 2, 3, 4. Sekarang bagian tangan kiri, nah, seperti ini, ke depan. Oke, bisa kepala seperti ini. Nah, ini teman-teman fungsinya sama sebenarnya kurang lebih seperti senam mulut. Biar pokoknya bagian tubuh bagian pita suara itu biar tidak tegang, biar dia lebih fresh, lebih fleksibel, sehingga meminimalisir keseleo dalam pengucapan kalimat. Nanti yang kedua yaitu stretching. Langkah yang ketiga untuk membentuk vokal prima adalah humming atau berdengung. Ini salah satu langkah atau tips yang sering dilakukan juga oleh seorang penyanyi atau vokalis, yaitu humming atau berdengung. Caranya adalah teman-teman katup mulut teman-teman atau tutup mulut teman-teman dan teman-teman ucapkan sesuatu seperti atau misalkan bunyikan vokal do re mi fa sol la fa mi re do, seperti itu, tapi dengan humming, dengan berdengung, tutup mulutnya. Kita contohin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, bisa dilakukan secara berulang, kurang lebih 6-10 kali. Nah, ini fungsinya untuk apa? Sama sebenarnya, kalau ini lebih ke tenggorokan teman-teman. Coba rasain ya ketika teman-teman humming. Tenggorokan kerasa bergetar, nah itu berarti sudah benar hummingnya. Dan tenggorokan itu akan cenderung lebih terbuka. Dan ketika teman-teman ngomong, artikulasinya akan lebih jelas. Itu langkah yang ketiga, yaitu humming atau berdengung. Langkah yang keempat adalah lip trill. Lip trill itu teman-teman bisa dilakukan dengan cara bisa dibantu dengan tangan seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan kurang lebih seperti tadi, seperti pas humming ya. Do re mi fa sol la si fa mi re do.
Yo, teman-teman juga nyobain di rumah bareng ya. 1, 2, 3. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya ya kurang lebih seperti tadi ya, supaya rongga mulut kita lebih kebuka, artikulasi lebih jelas. Ini kerasa banget loh ketika saya sudah hamil, sudah stretching, terus lip trill juga, ini kerasa kalau ngomong itu lebih lancar aja. Ngomong artikulasi lebih jelas aja. Beda halnya kalau tidak pemanasan sama sekali, biasanya kalau ngomong itu kayak belepotan gitu, kayak ada aja yang keseleo. Dan langkah yang kelima adalah latihan pernapasan diafragma atau bisa dikatakan dengan pernapasan perut. Kenapa harus menggunakan pernapasan diafragma? Di antaranya yang pertama, pernapasan diafragma biasanya napasnya cenderung lebih panjang. Yang kedua, powernya lebih kuat dan bisa kita tarik napas itu kayak cepet gitu. Nggak kayak gitu. Tapi meskipun cepat kita tarik napasnya, itu powernya itu kuat dan nafasnya itu akan cenderung lebih panjang. Caranya seperti apa? Caranya diantaranya teman-teman tahu nafas anjing. Nafas anjing itu kayak nah, itu bisa dijadikan salah satu latihan atau pembiasaan untuk nafas diafragma. Oke, kita contohin ulang ya. Oke, coba contohin teman-teman di rumah bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu langkah yang pertama untuk membentuk pernapasan diafragma. Langkah selanjutnya teman-teman ada tarik nafas 4 kali dan keluarkan 4 kali. Ketika teman-teman tarik nafas, usahakan perut kalian yang ke depan. Jadi tarik nafas, perut kalian ke depan, dan ketika kalian mengeluarkan nafas, perut kalian ke dalam. Kita contohin. Dan ketika mengeluarkan nafas, itu seperti bunyi ular. Gitu ya. Ketika tarik nafas itu lewat hidung, keluar lewat mulut, tapi keluarnya seperti bunyi ular. Gitu. Nah, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, usahakan ketika tarik nafas perut yang ke depan, jangan sampai salah ya. Ketika tarik nafas perut ke depan, ketika mengeluarkan nafas perut ke dalam. Itu bisa dilakukan kurang lebih 6-10 kali sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau perutnya kerasa pegal, berarti itu latihannya sudah benar. Nah, itu langkah yang kedua untuk membentuk pernapasan diafragma. Langkah yang ketiga untuk membentuk pernapasan diafragma adalah teman-teman bisa tarik nafas, hitung 8 kali, tahan 8 kali, keluarkan 8 kali, tahan 8 kali, tarik nafas 8 kali, dan seterusnya. Dan ketika tarik nafas, teman-teman tarik lewat hidung dan perut yang ke depan. Tahan selama 8 detik dan keluarkan selama 8 detik. Dan cara mengeluarkan nafasnya, teman-teman sedikit-sedikit. Seperti itu. Oke, saya contohin ya, baru kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tahan 8 detik. Keluarin 8 detik. Tahan 8 detik. Tarik nafas lagi 8 detik. Tahan, dan seterusnya. Oke, kita latihan bareng-bareng. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan itu dilakukan secara berulang. Kurang lebih 6-10 kali, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, itu dia guys, langkah untuk membentuk pernapasan diafragma. Kita harus bisa membiasakan pernapasan diafragma. Kenapa? Karena biasanya pernapasan diafragma membuat kita nafasnya lebih panjang dan powernya lebih kuat. Nah, itu dia guys, langkah untuk membentuk vokal prima. Itu langkah dasar. Masih ada langkah selanjutnya, tapi akan saya share di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya bersama saya Rizky Muhammad di tips mudah belajar public speaking. See you di next video.